Assalamualaikum abang, empok, emak, babak semuanya. Sekarang waktunya kita ngejogrok nih. Di ngejogrok film. Film Triple X The Return of Xander Cage ini merupakan film ketiga dari film Triple X. Sempat diganti nama Ice Cube di Triple X kedua. Vin Diesel balik lagi berperan di film Triple X ketiga nih. Film ini nyeritain tentang Xander Cage yang kembali setelah dikabarin meninggal di film Triple X kedua. Dan Sander akan berhadapan dengan Siang yang diperanin Donnie Yen dan juga Tony Jaa sebagai Talon. Tapi sebelum kita longok, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar kita makin semangat nyeritain film yang lain. Terus like, komen, dan share ke teman-temannya. Yaudah yuk, kita longok. Di sebuah tempat makan, Gibbons pemimpin Triple X lagi nyeritain awal terbentuknya Triple X kepada Neymar Junior. Tapi pas mau bayar makanannya, ada perampok yang nodongin pistolnya ke kasir. Dan dengan jurus tendangan jarak jauhnya, Neymar bikin KO tuh perampok. Yeay. Tiba-tiba ada satelit jatuh tepat di depan tempat makan tuh. Scene pindah ke kantor CIA di kota New York, yang lagi diadain rapat tentang kasus satelit jatuh yang bikin Gibbon tewas. Dan menurut penelitian dari tim Mamarke yang mimpin rapat itu, semua ini kerjaan para penjahat yang pengen nguasain dunia dengan gunain kotak Pandora yang bisa nembus segala sinyal. Dan menurut Mamarke juga pelakunya pasti salah satu dari orang yang datang ke rapat itu. Tiba-tiba datang Siang yang langsung rebut kotak Pandora dari tangan Mamarke. Ditemenin sama timnya yaitu Serena, Hawk, dan Talon. Mereka berhasil lolos dari kantor CIA. Di tempat lain, Sander lagi nyolong kotak sinyal dari tiang sutet. Dengan waktu yang terbatas dan dengan jurus bajing loncatnya, Sander loncat dari tiang itu ke jurang dan terus melaju dengan cepat. Ternyata kotak sinyal itu buat nangkap sinyal TV di kampungnya supaya bisa nonton Piala Dunia Brazil lawan Indonesia. Setelah berhasil bikin warga kampungnya seneng, lalu Sander belahoy sama pacarnya. Op, ngenan lo, lihat yang beginian. Lewat. Besok paginya Sander lagi santai di Terminal Senen. Terus ada aki-aki yang duduk di sebelahnya dan aki-aki itu pergi dengan ninggalin bom di dalam tas. Disertain polisi yang langsung gerebek Sander. Tapi Sander tahu kalau itu cuma akal-akalan. Terus Mamarke keluar dan nyoba nawarin kerjasama buat nangkep orang yang ngambil kotak Pandora. Tapi Sander ogah. Pas saat dengar Mamarke bilang Gibbonda tewas karena serangan teroris, akhirnya Sander setuju dan Mamarke jelasin kejadiannya. Habis dengar penjelasan Mamarke, lalu Sander pergi ke London untuk ketemu sama Neng Ainsley, yaitu seorang hacker yang handal. Lalu Sander minta informasi tentang orang yang dia cari. Neng Ainsley mau bantu, tapi dengan syarat Sander kudu muasin semua anak buahnya. Begitu mah gue juga mau. Habis nyelesain syarat yang amat sangat berbahaya, besokannya Sander dikasih informasi sama Neng Ainsley. Setelah dapat infonya, Sander pun pergi ke tempat yang Ainsley kasih tahu, ditemenin sama Emak Marke dan timnya pakai pesawat militer. Pesawat, Sander ketemu sama Pobeki, si gadis polos yang ahli peralatan. Dan Mamarke juga ngenalin Kapten Paul and geng buat jadi timnya Sander. Tapi Sander yang gak suka sama kesombongannya Kapten Paul malah ngejatohin mereka pakai parasut barang. Dan Sander lebih suka milih timnya dewek, yaitu Nicky si ahli bergaul. Adele si sniper. Tennyson si tukang tabrak. Terus Sander ngejemput mereka. Di pesawat, Mamarke jelasin nama mereka tentang musuh yang bakal dihadepin. Dan Pobeki nyiapin perabotan yang diperluin buat Sander dan timnya. Sesampainya di pulau daerah Filipina, Sander tawar-menawar sama yang punya pulau supaya bisa masuk.
Dengan gayanya yang cool dan keren saat tawar-menawar, kego banget. Ahai. Akhirnya Sander dan kawan-kawannya dibolehin masuk. Di dalam mereka ambil posisi masing-masing sesuai keahliannya. Sander yang ngeliat Siang coba ngebuntutin dia, tapi malah ketemu Sarena. Dan Sarena yang tahu Sander disuruh CIA nyoba nanyain niat Sander dengan caranya. Tapi datang Siang yang ngelerai mereka. Dan Siang ngajak Sander minum sambil ngobrol. Siang yang tahu siapa Sander ngejelasin kalau sebenarnya mereka semua tuh Triple X juga. Tapi mereka punya pendapat masing-masing tentang kotak Pandora. Siang pengen gunain kotak Pandora itu, sedangkan Sander pengen ngebalikinnya ke CIA. Tiba-tiba pasukan CIA datang buat ngambil kotak Pandora dan terjadi pertarungan. Hi, Ivan. Igor. Siang yang kabur pakai motor dikejar sama Sander. Sander berhasil dapat kotak Pandoranya, tapi kotak itu malah dihancurin sama Sarena. Terus datang timnya Sander ngasih tahu kalau ada satelit yang jatuh lagi. Sander pun ngajak Sarena masuk timnya sebagai sesama Triple X. Setelah dicek sama Pobeki, ternyata kotak Pandora yang tadi dihancurin tuh palsu dan yang asli berada di tangan teroris. Saat ngelihat rekaman Siang nerobos kantor CIA dan dengan kemampuan penelitiannya yang hebat, Sander dapat tahu kalau direktur CIA lah yang terlibat. Karena cuma dia yang gak bergeming saat Siang datang. Berarti dia tahu kalau kotak Pandora itu palsu. Dibantu dengan kemampuan Serena, mereka berhasil nemuin kota lokasi kotak Pandora itu. Sesampainya di kota yang dituju, Sander dan timnya bersemayam di sebuah gedung bekas CIA buat nyiapin alat pelacak supaya bisa nemuin titik lokasi tepatnya. Setelah Pobeki nemuin lokasi tepatnya, Sander dan timnya langsung bergerak menuju lokasi itu. Tapi bukan cuma Sander, Siang juga nemuin lokasi itu. Di jalanan yang macet, Sander geng ketemu sama Siang geng. Dan mereka saling berlomba sampai lokasi duluan. Terjadi adu balap lari ala Triple X. Looking for someone? Tim Sander berhasil ngehalangin tim Siang. Sedangkan Sander dan Siang yang berhasil sampai lokasi dihalangin sama anak buahnya teroris itu. Sehingga mereka berdua kerjasama buat ngalahin anak buah itu. Pas mereka berdua sampai atas, aki-aki teroris langsung nodongin pistolnya. Untung Adele si sniper udah sampai gedung seberang buat ambil posisi nembak. Dan dengan kerjasama yang sangat apik, aki teroris itu berhasil ditembak. Setelah aki teroris tewas, Mamarke dan pasukannya datang. Gua kira cuma polisi India yang suka telat. Terus Mamarke bawa kotak Pandora itu dan juga nahan Siang. Sander minta Mamarke ngelepasin Siang, soalnya bukan dia terorisnya. Tapi Mamarke tetap ngebawa Siang. Pas sampai pesawat, Mamarke dan pasukannya malah nodongin pistol ke Sander buat nguasain kotak Pandora. Terus Mamarke nembak Sander. Di gedung tua bekas CIA, para Triple X lagi kumpul nunggu Sander dan Siang balik. Tapi mereka malah didatengin pasukan CIA buat ngebunuh mereka. Di pesawat, Sander ternyata masih hidup berkat rompi anti peluru dari Pobeki. Sander pun ngebebasin Siang dan nelpon Sarena buat ngasih tahu kalau Mamarke mau ngejatuhin satelit ke tempat mereka. Pobeki yang ngedenger tuh langsung ambil inisiatif buat ngacoin sinyalnya. Abis nelpon Sarena, terus Sander dan Siang nyerang Mamarke dan pasukannya di pesawat.
Pilot pesawat yang ketembak dalam pertarungan ngebuat pesawat ngeluncur ke bawah, dan mereka tetap bertarung dalam keadaan melayang. Di gedung tua CIA, para Triple X mulai kehabisan peluru dan terpojok karena pasukan CIA yang terus berdatangan. Dalam keadaan yang mustahil menang, tiba-tiba Darius Stun datang ngebantu para Triple X. Jadi dari Stun nih Triple X kedua yang direkrut Gibbon saat Sander dikabarin meninggal. Balik ke pesawat, Sander yang berhasil jatuhin Kapten Paul langsung menuju ke tempat pilot buat ngendaliin pesawat biar nggak jatuh. Sedangkan Siang yang lagi berantem di bawah kena tembak sama Mamarke. Setelah mojokin Siang, Mamarke ngejatuhin satelit dengan kotak Pandora karena Empo Becky gagal ganggu sinyalnya. Saat Mamarke lagi fokus ke kotak Pandora, Siang ngebuka parasut yang tanpa disadari Mamarke tali parasut itu keinjak kakinya dan ngebuat Mamarke terbang keluar pesawat. Setelah Mamarke mental, Siang langsung ngambil parasut yang geletak di dekatnya buat nyelamatin kotak Pandora yang mau jatuh. Di sisi lain, Sander yang tahu ada satelit mau jatuh, nyoba ngadu pesawat itu dengan satelit supaya meledak di atas dan gak nimpa yang lain. Surprise! Ternyata Sander masih hidup dan teman-temannya segera nyamperin Sander. Siang yang berhasil dapetin kotak Pandora ngasih kotak itu ke Sander, tapi Sander milih buat ngancurin kotak itu. Terus para Triple X yang tahu kode etik ninggalin Sander dan Serena berdua buat adu congor. Temen begini nih yang pengertian nih. Jangan kayak temen gua no pada, gua udah kasih lagu nyanyian kode masih juga ngejogrok di situ baik. Dah, lanjut. Habis kelar ngadu congor, Stun datang buat balikin mobil Sander yang dijaganya. Scene pindah ke acara pemakaman Gibbon yang dihadirin para Triple X. Sander yang duduk sendiri di lantai atas didatengin Gibbon dan juga Neymar yang ternyata masih hidup. Gibbon ngasih nasihat ke Sander untuk tetap jadi Triple X. Kick some ass. Get the girl. Film pun kelar. Sungguh film yang luar biasa. Karena lagi kurang sehat, suara gue jadi keren dah. Yaudah langsung pesan aja. Yang kayak Gibbon bilang, pukul penjahatnya, ambil wadonnya, dan seneng-seneng lah waktu ngelakuinnya. Kalau gitu, ngejogrok film pamit. Wassalam.